Shalom, saudara-saudara jemaat semua. Mari kita tahbiskan ibadah kita. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara jemaat semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Nats pembimbing kita berbunyi, pada waktu perkenanan aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan aku menolong engkau. 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kami sering memikirkan hal-hal yang jahat daripada yang baik. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Perbuatan kami sering mencelakai daripada menyelamatkan.
Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baruilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah berdiri. Dengarlah petunjuk tentang hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dulu mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita.
Sekarang saya ingin mengundang Nona Christine Darmau untuk membawakan puisinya. Jemaat, puisi ini adalah sebagian kecil kenyataan dari sekian banyak kenyataan yang kita alami bersama Tuhan. Mari maknai dan semoga jadi berkat. Orang muda jadi semua hal jo mudah. Barangkali yang sulit tuh bikin apa yang anto Yesus mau. Hari-hari ini suka bawa orang parhura-hura, judi deng miras di jam-jam rawan, akan lebih kudus dari sembayang di jam 12 malam. Orang muda jadi semua hal jo mudah, duduk terkira orang deng lia orang pun susah, akan lebih manis dari diskusi ke meditasi pas kebaktian. Orang muda jadi semua hal jo mudah. Barangkali goyangan di TikTok deng kasunju pusar tuh akan lebih gaul dari hanya sekedar menyanyi Kidung Jemaat 450 hidup kita yang benar. Bilang pikol salib tapi suka nggak preme tabib. Bilang pikol salib tapi suka menyangkal rabi. Bilang pikol salib tapi suka siksa Yesus dengan ucapan manis bibir. Orang tatua jadi bikin iko kuat. Pukul bini deng tandang jatuh bangong akan lebih suci dari janji nikah di muka altar. Orang tatua jadi bikin iko kuat. Bikas tinggal laki dengan anak. Cuma tagal yang pun kepeng deng harta banyak. Batulkah orang tatua jadi bikin iko kuat? Batulkah orang muda jadi semua hal jua mudah? Tuang, ale su bikin relasi dengan Tuhan tuh macam transaksi. Ale tarik habis Tuhan pun kasih, kas tinggal luka paling sakit. Lah ale pi manabung di dunia yang bikin senang hati. Mari pulang roba kalakuan. Mari pulang roba kalakuan. Jangan siksa Yesus ulang-ulang. Jangan tipu firman, bajalang iko firman. Kalau ale lihat semua subarsi, pakaian sustrikan, makanan sudi meja makan. Kalau ale lihat capek yang sing rekeng, tulus yang sing tuntut, ale mesti bilang dangke tete manis, dangke lai perjiwa-jiwa yang kasih hidup tiap hari. Roh Kudus suturun tete manis kasih sing tanggung-tanggung. Tarima makan deng sukacita, biar kata hidup nih pono susah derita. Nanti kong ale mengerti, waktu musim luka, ale cuci deng cinta, ale jahit deng sabar, ale balut deng taba. Itu Roh Kudus, roh yang bikin katong mengerti banyak tentang kehidupan. Kampinjang babunyi, gereja nih sing sunyi, banyak yang datang duduk di sini. Para ale yang berjuang for masa depan, ale yang banting tulang, bikin orang tatua senang. Ale yang hidup tanpa sumber. Ale yang sudah pisah dengan suami ke istri. Para ale yang broken home. Ale yang tiap hari balut luka dengan sabar jua maaf. Tuang, tete manis tahu ale pun perlu. Air mata yang menetes jadi doa yang patuh. Keringat yang jatuh jadi harap sabang waktu. Kas kuat bahu halang hala ding sungguh-sungguh. Tuange, ingat tete manis ada di ngale. Dan kebanyak tete manis sayang ketemu semua. Terima kasih Christine.
untuk puisinya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam kebaktian di saat ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya mari kita berdoa dengan melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 56. Jemaat kita akan membacakannya secara berbalas-balasan. Di bawah perikop pembacaan Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam jaga-jaga dan berpuasa. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membelah. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan namun tidak mati. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan anak-anak yang hadir juga, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Biarlah kita berharap hari ini seperti yang dibilang dalam teks tadi,
hari ini menjadi waktu perkenanan Tuhan. Waktu penyelamatan. Itu yang dibilang di dalam ayat 2 tadi. Inilah waktu perkenanan dan waktu penyelamatan. Ini sebuah kutipan dari Yesaya 49 yang bicara tentang penebusan yang akan dilakukan oleh Allah di zaman perjanjian lama. Tapi dipakai di sini untuk bilang buat kita semua bahwa penebusan itu telah berlangsung di dalam Yesus Kristus. Disalib di Golgota, Kristus bersedia berkorban agar supaya kita ditebus dan kita diberikan kesempatan untuk hidup baru. Dalam ayat-ayat sebelumnya dibilang orang-orang yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang yang hidup baru. Tapi kita manusia cenderung menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan ini. Pengorbanan Tuhan itu kadang-kadang kita lupakan. Kita hidup bukan untuk memberi diri kita dituntun oleh firman dan kehendak Tuhan. Tapi kita suka sekali hidup berada di luar Tuhan. Dan mengikuti kehendak manusiawi kita. Mengikuti tarikan-tarikan kuasa-kuasa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga membawa kita kembali ke hidup yang lama. Hidup yang menuju kepada kebinasaan. Jemaat Korintus yang kepada mereka surat ini ditulis berperilaku seperti begitu. Seperti yang dibilang oleh Christine tadi di dalam puisinya. Mereka adalah orang-orang yang kenal Kristus sebenarnya. Tapi dalam perkembangan, tarikan-tarikan dunia lama itu begitu kuat, menggoyahkan iman mereka, mempengaruhi mereka. Sehingga mereka kembali kepada hidup lama itu. Hidup yang diwarnai dengan percekcokan, kesombongan, penonjolan diri dan permusuhan. Sehingga jemaat yang seharusnya menjadi sebuah persekutuan milik Tuhan hampir pecah. Itulah akibat dari hidup yang membuka diri untuk dituntun oleh kehendak manusiawi kita dan bukan di bawah tuntunan Tuhan. Dewasa ini hal-hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Berbagai kekacauan terjadi di mana-mana. Saling membunuh, konflik yang tidak berkesudahan. Perang, pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah termasuk anak-anak. Berbagai kekerasan dan pemerkosaan, penjualan manusia, perusakan lingkungan hidup. Itu semua adalah wujud dari berbagai cara hidup kita manusia modern yang tidak lagi memberi diri dituntun oleh Tuhan dan firman-Nya. Dan saudara-saudara, Tuhan sedih. Tuhan sedih melihat cara hidup kita, umat-Nya, orang-orang yang Dia ciptakan. Tuhan prihatin pada hidup kita. Karena Tuhan tahu bahwa hidup di luar Tuhan adalah hidup dalam bahaya. Hidup tanpa tuntunan Tuhan
adalah seperti orang-orang yang meraba-raba dalam gelap, cari jalan dalam gelap. Sen tahu arah yang pasti itu bagaimana. Dan ujungnya adalah jurang kehancuran itu. Saudara-saudara mungkin bilang, wah ibu hidup ikut kehendak diri sendiri juga no problem kok ibu. Kita fine-fine aja. Apalagi di zaman modern ini, kita harus bersaing untuk hidup. Untuk dapat kedudukan tinggi, untuk jadi kaya dan hidup mewah yang menjadi ukuran hidup orang-orang modern. Sudah biasa orang main-main sedikit dengan hukum. Langgar hukum sedikit-sedikit katanya. Saling jegal sana sini. Saling korbankan orang-orang lain demi kedudukanku dan demi dapat untung besar. Biasa kok ibu. Tapi saya mau bilang inilah yang menyebabkan Tuhan sedih dan prihatin. Sebab cara hidup seperti itu adalah sama dengan kita tidak menghargai, kita menyia-nyiakan cinta kasih Tuhan Yesus yang rela berkorban di salib untuk memberi kepada kita hidup baru yang lebih bermutu. Kalau orang-orang Kristen merasa bahwa melanggar hukum itu sesuatu yang biasa-biasa saja, maka dia sebenarnya sedang menyia-nyiakan pengorbanan dan kasih karunia Tuhan itu. Kalau orang Kristen merasa demi memperoleh uang dan mengumpulkan harta, kita bisa saja melupakan tanggung jawab kita untuk hidup jujur, untuk hidup adil, untuk hidup benar. Maka kita sebenarnya sedang mengolok-olok pengorbanan Kristus di salib. Sing guna bilang sama sing, baca Alkitab sama sing, bikin perjamuan kudus, minum anggur untuk melambangkan pengorbanan Kristus sama sing. Dan sekali lagi Tuhan prihatin dan sedih kalau kita terus hidup seperti begitu. Karena itu kita mau bilang perketuan semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, anak-anak, hargailah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mintalah tuntunan Roh Kudus bagi kita semua, supaya kita diingatkan dan disadarkan kembali tentang betapa besarnya cinta kasih Tuhan buat kita semua. Dia bersedia berkorban, korban habis-habisan buat kita semua. Saudara-saudara, kematian di salib itu bukan kematian yang terhormat. Dia dianggap penjahat dan menderita luar biasa. Tapi dia bersedia melakukan itu semua. Untuk apa? Untuk kita semua. Untuk memberi kepada kita kesempatan hidup baru itu. Hidup yang lebih bermutu. Dan karena itu panggilan Tuhan itu diperdengarkan bagi kita sekarang ini. Bagi jemaat Korintus, tapi juga bagi kita semua. Supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tapi kita harus menghargai dan mensyukuri terus
kebaikan Tuhan itu dengan kembali kepadanya, setia kepadanya, dan menjadi anak-anaknya dan umatnya yang menyerahkan hidupnya untuk berada di dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Tidak permalukan Tuhan. Jangan permalukan Tuhan yang mengasihimu habis, penuh. Tetapi kasihilah Tuhan dengan hidupmu yang memuliakan namanya. Saudara-saudara mungkin berkata, memuliakan Tuhan tuh macam bagaimana Ibu? Akan ada di dalam teks ini. Memuliakan Tuhan itu dengan hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam ayat-ayatnya yang sebelum, hidup sebagai utusan-utusan Tuhan atau duta-duta dari Tuhan. Dan kalau kita bilang di sini, kita semua mesti jadi pelayan Tuhan, berarti kita bilang semua mesti jadi pendeta dan majelis jemaat. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, pendeta emeritus yang sudah menyelesaikan tugas strukturalnya. Menjadi pelayan dan utusan Kristus, menjadi duta-dutanya, adalah panggilan untuk kita semua, tanpa kecuali. Para guru, para dosen, para mahasiswa, para dokter, para perawat, para artis yang menggunakan suaranya dan talentanya untuk memuji Tuhan. Bapak kaca dengan Tuhan kamang sebelah. Semua saudara-saudara yang memberikan waktunya untuk melayani Tuhan. Para politisi yang berjuang untuk kepentingan rakyat banyak. Pemimpin di dalam masyarakat. Semua kita, para sopir, para pengojek yang kerja bawa orang baik-baik supaya selamat. Pebisnis kecil dan besar, termasuk ibu-ibu papa lele yang kerja setengah mati untuk cari duit, perdompungan makan di rumah. Kita semua dipanggil dimanapun kita ada dan dimanapun kita mengabdi, dimanapun kita bekerja dan dimanapun kita hadir, untuk hadir sebagai utusan Tuhan. Dalam cerita penciptaan dibilang, Allah bilang, mari kita ciptakan manusia dalam gambar dan rupa kita. Kita semua adalah gambar dan rupa Tuhan. Untuk apa? Supaya Allah yang tidak kelihatan itu, dia kelihatan lewat ketumpung hidup. Supaya Allah yang baik, yang adil, yang jujur, yang penuh kerendahan hati. Tapi kita sudah pelihan tua itu, dunia lihat antua lewat ketumpung hidup. Utusan-utusannya, gambar dan rupanya. Dan oleh karena itu saudara-saudara, orang-orang Kristen dipanggil untuk kerja rajin, untuk disiplin dan jujur, berintegritas dan sopan santun di dalam kehidupan nyata mereka, adil dalam keputusan-keputusan mereka, dan sempilih kasih dalam keputusan-keputusan mereka juga. Supaya Allah dikenal lewat pekerjaan-pekerjaan kita. Jangan justru jadi batu sandungan. Itu dibilang, diingatkan di sini. Jangan jadi batu sandungan. Sebab batu sandungan itu akan menyebabkan orang tasontol jatuh tak guling-guling.
Dan kalau sampai kita jadi batu sandungan dan orang jatuh tak guling-guling, doa akan bilang, ini setan sapa pungkar jadi. Jadi saudara-saudara, kalau kita kerja tidak baik, kalau kita tidak jujur dan tidak adil, tidak sopan dan penuh kekerasan, kita sebenarnya sedang melakukan taruh batu sandungan bagi pekerjaan pemuliaan Tuhan. Dan orang tidak ketemu Tuhan di situ. Dalam kerja kita, dalam hidup kita. Orang justru ketemu setan yang gentayangan. Dan kita menjadi gambar dan rupa dari setan. Jadi saudara-saudara, menjadi utusan-utusan dan duta-duta Allah adalah panggilan yang penuh tanggung jawab. Yang bisa dilakukan main-main. Jadi jangan pandang enteng. Yang penting dapat gaji. Kadang-kadang orang pikir gitu. Masuk kerja, kasih masuk kerja, nyantai aja. Itu batu sandungan. Yang boleh keton taruh. Tapi kerja sungguh-sungguh. Rasul Paulus di sini bicara tentang dia pengalaman kerja sungguh-sungguh itu. Dan dia berhadapan dengan banyak sekali tantangan. Macam-macam. Pendeta-pendeta emeritus juga. Yang dulu don dapat tugas jauh-jauh sana. Dan anak-anak mereka yang kebanyakan lahir juga di sana. Mengalami juga tantangan-tantangan. Tantangan transportasi yang sulit, tantangan kekurangan pendapatan, tantangan kekurangan sarana kesehatan, dan lain-lain. Iya toh, Ibu toh? Ya. Tapi kalau dia doang sekarang itu tak tahu. Senyum manis semua. Sebab tantangan itu tidak membuat mereka terpuruk, tapi membuat mereka semakin kuat dan semakin matang dan semakin beriman. Sebab dong bilang justru di tempat-tempat yang penuh tantangan itu, dong rasa Tuhan paling dekat. Dong rasa kasih Tuhan yang sangat kuat dalam hidup mereka yang penuh dengan tantangan itu. Ada satu yang cerita begini. Ketong pernah tenggelam seluruh keluarga dalam perjalanan mendatang ke Ambon. Motor tak balik. Dia pun anak kecil, perempuan satu-satunya. Ikut masuk dalam laut. Dan dia lihat semua sungai, yang kecil sih nggak ada. Dan dia berdoa, Tuhan tolong beta cari beta pun anak dapat dia. Dia menyelam, cari beberapa saat. Nah, akhirnya dia melihat ada warna kuning, anak pun baju warna kuning. Dia berenang dengan kekuatan dari Tuhan, tarik anak itu dan naik ke atas. Dan anak itu selamat walaupun sudah sempat minum air. Dan dia bilang, Tuhan baik bagi kami. Saudara-saudara, banyak sekali pengalaman-pengalaman mereka. Dan saya yakin saudara-saudara yang lain juga di masing-masing tempat pengabdian saudara. Saudara juga mengalami banyak tantangan. Kalau kerja sungguh-sungguh. Tapi kita tahu
dan saudara pasti sudah mengalaminya, bahwa setiap tantangan itu selalu akan membuat kita semakin kuat dan semakin matang dan semakin berkilau dalam pelayanan kita. Dan oleh karena itu saudara-saudara, siapapun Anda, dosen atau dokter atau siapapun, atau pebisnis atau politisi, teruslah menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik, yang penuh tanggung jawab dimanapun saudara ada dan bekerja. Dan hadirkanlah wajah Tuhan yang penuh cinta kasih dan keadilan itu. Wajah Tuhan yang penuh kejujuran dan rendah hati itu. Lewat hidupmu, lewat kerjamu. Supaya nama Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan lewat para utusannya. Tuhan tolong kita semua. Amin. Marilah kita berdiri untuk mengaku iman kita. Dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, masing-masing kita berkata begini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dibawa tentang Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana orang hidup dan mati. Percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mengundang sekarang Ani Gapernasi, solois, untuk memuji Tuhan dengan lagunya. Shalom Mbak Saudara jemaat semua. Kita percaya katong semua ada di saat ini berkumpul dan memuji Tuhan saat ini adalah sebuah bukti bahwa katong bersyukur atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam katong hidup. Kiranya pujian ini dapat memberkati katong semua. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada
padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Ani. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu, dengarlah anjuran di saat ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Kau cari tanah, ku datang
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan syukur di saat ini. Kita berdoa. Semua yang kami terima asal daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat silakan duduk kembali. Saya mengundang sekarang Bapak Roni Satapi untuk memuji Tuhan dengan lagunya. Baik, shalom Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berasal dari Jemaat GKI Kota Sorong. Hari ini saya mendapat kesempatan kedua kali untuk memuji Tuhan. Yang akan saya bawakan pujian ini berjudul Yesus Panggil untuk Saling Mengasihi.
Yesus panggil katong semua, mau hidup saling mengasihi, melayani satu dengan lain. Sio alengano, mari jua hidup dalam kasih Tuhan, sengaja guna dengan harta dunia, semua pasti lalu lenyap. Kata semua satu kantong sio dari tolong terlalu manis saya, hidup baik-baik yang orang ganggu, jantung baku marah satu dengan yang lain, biar susah atau senang, Tuhan Yesus sayang atau semua. Sio alegando, mari jua hidup dalam kasih Tuhan, sengaja guna dengan harta dunia, semua pasti lalu lenyap. Kantong semua satu kantong sio dari dulu terlalu manis saya, hidup baik-baik yang orang firman, jantung baku marah satu dengan yang lain, biar susah atau senang, Tuhan Yesus sayang atau kata semua satu kantong sio dari lalu manis saya, hidup baik dengan orang ganggu, jangan baku marah satu dengan yang lain, biar susah atau senang, Tuhan Yesus sayang atau semua, biar susah atau senang, Tuhan Yesus sayang katong semua. Terima kasih Bapak Roni. Semoga ketemu semua bagus sayang.
Acara pelantikan panitia temu kasih anak pendeta pegawai pensiunan GPM. Pembacaan surat keputusan pengurus pusat pensiunan GPM. Persekutuan Pensiunan GPM Pengurus Pusat, Surat Keputusan nomor 01/SK/PPGPM/2024 tentang pengesahan panitia temu kasih anak pendeta pegawai pensiunan GPM tahun 2024. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Pengurus Pusat Persekutuan Pensiun GPM menimbang bahwa dalam rangka merealisasikan keputusan rapat kerja 11 dan 12 tahun 2003-2004 di Jemaat GPM Kairatu dan Jemaat GPM Betel telah menetapkan program kerja temu kasih anak pendeta pegawai pensiunan GPM. B. Bahwa dalam rangka menguatkan rasa memiliki, partisipasi dan berbela rasa sekaligus mengeliminasi kesenjangan antara anak pendeta pegawai persekutuan pensiunan GPM. C. Bahwa sesuai hasil rapat pengurus pusat tanggal 10 Juli 2023 telah dibentuk tim temu kasih anak pendeta pegawai pensiunan GPM tahun 2024. Sebagai tindak lanjut telah dibentuk panitia temu kasih anak pendeta pegawai pensiunan GPM pada tanggal 19 Januari 2024 perlu disahkan dan ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat anggaran dasar anggaran rumah tangga Persekutuan Pensiunan GPM. Memperhatikan satu, hasil keputusan rapat kerja 11 Persekutuan Pensiunan GPM pada tanggal 12 dan 13 Mei 2023 di Jemaat GPM Kairatu, Klasis GPM Kairatu dan Jemaat GPM Betel. 2. Rapat pengurus pusat pada tanggal 10 Juli 2023. Yang ketiga, rapat pembentukan panitia temu kasih anak pendeta pegawai pensiunan GPM. Memutuskan menetapkan pertama, susunan dan personalia panitia temu kasih anak pendeta dan pegawai pensiunan GPM tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam surat lampiran keputusan ini. Kedua, melantik dan mensahkan panitia temu kasih anak pendeta dan pegawai pensiun GPM tahun 2024 untuk selanjutnya menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sampai kegiatan ini berlangsung dengan baik dan sukses. Ketiga, mempertanggungjawabkan pekerjaan panitia kepada pengurus pusat setelah selesai kegiatan dimaksud. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 26 Mei 2024, Pengurus Pusat Persekutuan Pensiun GPM Sekretaris Pendeta E. Suitela, Ketua Pendeta A. Latri Hamalo. Petikan disampaikan kepada yang terhormat panitia temu anak pendeta pegawai GPM masing-masing. Yang kedua, pertinggal. Lampiran surat keputusan nomor 01/SK/PPGPM/2024 tentang susunan personalia panitia temu kasih anak pendeta pegawai pensiun GPM tahun 2024. Pelindung, penanggung jawab, pengurus pusat pensiunan GPM, pembina Bapak Kolonel Infanteri DC Somokil dan Bapak Febri Calvin Tetelepta. Ketua, Pendeta Emeritus Abner Y. Timesela,
Wakil Ketua 1 Bapak Pistos Noya, Wakil Ketua 2 Ibu Min Ubro, Sekretaris Ibu Lucy Pelo, Wakil Sekretaris Ibu Cynthia GC Lepulalan, Bendahara Nona Ivana Tuhmena. Seksi acara Pendeta Emeritus Nyonya R. Apitulei, kedua Ibu Mariana Lewir, yang ketiga Ibu Pendeta Emeritus Marlene Tuhusula Talakua, yang keempat Saudara Teogracia Y. Kehanusa, yang kelima Pendeta Nona Munike Hukubun. Seksi perlengkapan transportasi Pendeta Emeritus P. Saya, Saudara Teni Akerina, dan Bapak Max Matatula. Seksi konsumsi Pendeta Emeritus Nyonya Ros Hartog, Pendeta Emeritus Keti Lesnusa, Ibu Sin Mandua Pesi, Ibu Maria Tahalea, Ibu Welmina Ayal STH, dan Ibu Yesehaya Noya. Seksi usaha dana Bapak Dr. Elia Radianto SE MSI, Bapak Yanes Leuri, Nona Hitiobesi, Bapak Karel Latui Hamalo, ya, Saudara Karel Latui Hamalo, Bapak Desu Plantila, Ibu Fenska Rajawane, Ibu Rita Noya Latu Papua, dan Saudara Baraan Saya. Seksi publikasi humas dan dokumentasi Nyonya Happy Jamburmias, kedua Pendeta Nyonya Aleta Rui Masa, yang ketiga Bapak Henry Tibisela, dan yang keempat Bapak Benedikto Y. Sihaya. Seksi kesehatan Dr. Ibu Kristi Titalei S, Ibu Dr. Fiona Tanamal, Bapak Dr. Boni Patipawai, dan Nona Malista Heanusa. Pengurus Pusat Persatuan Pensiun GPM, Sekretaris Pendeta Suitela, Ketua Pendeta A. Laitu Hamala. Demikianlah surat keputusan kami bacakan kepada saudara, dan tentu panitia akan dilantik dan disahkan oleh Ketua Pengurus Pusat Pensiunan GPM. Terima kasih. Pelantikan oleh Ketua Pengurus Pusat Pensiunan GPM. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Shalom. Berdasarkan surat keputusan Pengurus Pusat Pensiunan GPM nomor 01 garing SK garing PP GPM garing 2024. Maka pada hari ini, Minggu tanggal 26 bulan Mei
tahun 2024 di dalam ibadah jemaat di gedung Gereja Maranatha, saya melantik saudara-saudari sebagai panitia temu kasih anak pendeta pegawai persekutuan GPM tahun 2024 dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dalam melaksanakan tugas sebagai panitia, ingatlah firman Tuhan di dalam Filipi 2 pada ayatnya yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kemudian Filipi 4 pada ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdasarkan nasihat firman Tuhan itulah, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal manusia itu mengawal hati, pikiran, bahkan segenap hidup saudara-saudari sekalian yang boleh terpelihara dan hidup dan diberkati untuk menjadi saluran berkat hari ini dan terus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.
saudara dipersilakan duduk kembali. Marilah saudara-saudara jemaat semua, kita tundukkan kepala kita dan kita angkat hati kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus, sumber kekuatan dan sumber hidup kami. Kepadamu umat-Mu datang pagi ini, menaikkan puji syukur kepadamu untuk cinta kasih-Mu yang telah Engkau nampakkan dalam hidup kami selama ini. Terima kasih khusus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pengorbanan-Mu yang luar biasa di salib di Golgota untuk menebus kami semua dan memberikan kepada kami kehidupan baru sebagai anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk ingat selalu akan kebaikan-Mu dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu supaya kami bisa hidup untuk memuliakan nama-Mu dimanapun kami mengabdi, apapun profesi kami, dimanapun kami hidup, dan biarlah lewat kehidupan kami nama-Mu dikenal dan dimuliakan. Kami berdoa dan mohon Engkau mengingatkan kami pula bahwa nama Kristen yang kami pikul adalah nama dengan penuh tanggung jawab, dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan kasih Kristus yang menyebabkan kami menjadi pengikut-pengikut-Mu. Tolong kami untuk selalu setia kepada-Mu di dalam setiap perkara, di dalam setiap keputusan, di dalam setiap pergumulan, agar supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat ini yang hadir pada pagi ini, untuk saudara-saudara yang merasa berbahagia karena berbagai berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berdoa bersama-sama dengan mereka, dan biarlah syukur mereka dan syukur kami semua naik kepada-Mu setiap kali kami berhadapan dengan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Kami ingat juga saudara-saudara yang mungkin tidak berbahagia. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sedih karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah Tuhan menghibur dan menguatkan mereka, dan mereka mampu untuk melihat hikmat di balik setiap peristiwa yang penuh kepahitan di dalam hidup itu, menemukan cinta kasih Tuhan di situ. Kami berdoa dan mohon Tuhan juga menyertai saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit. Saudara-saudara yang terus mengucapkan dan menyebut nama-Mu, meminta kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Tuagama Maranatha, Saudara Robinson Tilukai yang sementara dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Kiranya Tuhan menolongnya dan menolong semua saudara-saudara, mendengarkan doa mereka dan memberikan kesembuhan pada waktu yang Engkau perkenankan. Kami berdoa untuk semua orang yang
bekerja mencari rezeki dimanapun mereka bekerja. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan biarlah pekerjaan-pekerjaan itu tidak sekedar untuk mencari nafkah material, tapi biarlah mereka senantiasa merasakan kehadiran Tuhan yang mereka alami dalam hidup sehari-hari, agar supaya berkat-berkat yang mereka peroleh mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka semua. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih studi, anak-anak yang masih kecil, saudara-saudara yang studi di dalam kota Ambon ini maupun di tempat-tempat lain di luar Ambon, di Jawa, di luar negeri sekalipun. Tuhan sertai mereka semua, berikan kekuatan, berikan kecerdasan dan semangat juang supaya mereka berhasil di dalam studi mereka dan menjadi orang-orang yang mampu memberi sumbangan positif di dalam hidup masyarakat, bangsa dan gereja ini. Kami berdoa untuk para lansia, teman-teman kami. Kami mohon Tuhan menolong mereka senantiasa, memberi sukacita kepada mereka semua yang hadir hari ini maupun yang tidak sempat hadir karena fisik yang semakin lemah. Kuatkan iman mereka, berikan sukacita dan rasa damai sejahtera supaya mereka menjadi tanda kesaksian tentang cinta kasih Tuhan bagi semua orang di sekitar. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang dilantik hari ini dalam ibadah ini, saudara-saudara yang menjadi panitia temu kasih anak-anak pendeta dan pegawai pensiunan GPM. Tuhan mengenal mereka semua, kesediaan mereka untuk bekerja, mengumpulkan anak-anak pendeta dan pegawai dimanapun mereka berada, menjadi sebuah persekutuan yang saling mengasihi dan saling mengenal dan saling membantu untuk kepentingan banyak saudara-saudara yang membutuhkan bantuan. Tuhan berkati itu dan biarlah mereka senantiasa menjadi tanda cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk gerejamu, Gereja Protestan Maluku. Kami berdoa untuk PGI yang kemarin baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-74. Kami berdoa untuk semua orang Kristen dimanapun Tuhan ada bersama-sama, dan biarlah gereja-gerejamu menjadi tanda-tanda cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan berbagai persoalan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, semua saudara yang bekerja dan mengabdi di dalam pemerintahan dimanapun. Kami mohon Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dengan hikmat-Mu, supaya mereka mampu membawa bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang betul-betul merasakan keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengenal kami semua, Engkau mengenal nama-nama kami, Engkau mengenal pula harapan-harapan dan cita-cita kami. Tapi Engkau mengenal pula gumulan-gumulan kami, bahkan ketakutan-ketakutan kami.
Dan kami bawa semua itu ke hadapan Tuhan dengan mohon Tuhan mendengar dan menjawab kami sesuai dengan kehendak-Mu. Karena doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri untuk menyanyikan lagu pengutusan, Jangan Kamu Takut. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah dengan sukacita, berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan, dan untuk itu terimalah janji penyertaan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara jemaat semua.